Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Beabidu dengan NIM 2214240096. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara, dosen pengampu Dr. Roni Lupum, SPD, MSc. Baik, di sini saya akan membahas tentang sifat dan hakikat serta tujuan negara, asal mula dan berakhirnya negara, serta kerjasama antar negara. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara teratur. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, negara muncul sebagai lembaga tertinggi yang mengatur hubungan antar individu agar tidak terjadi kekacauan. Keberadaan negara menjadi sangat penting karena tanpa adanya pengatur yang sah, masyarakat akan berada dalam kondisi yang tidak stabil dan rawan konflik kepentingan. Salah satu sifat fundamental dari negara adalah sifat memaksa, karena memiliki otoritas untuk memaksa warga mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan demi menjaga kestabilan umum. Pemaksaan ini dilakukan melalui alat negara seperti polisi dan lembaga peradilan. Walaupun terkesan keras, sifat memaksa ini justru diperlukan agar norma dan hukum dapat berjalan efektif, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, negara juga memiliki sifat monopoli, terutama dalam hal kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara sah. Hanya negara yang berhak mengeluarkan aturan, kebijakan, dan mata uang resmi. Negara juga monopoli penggunaan kekerasan legal melalui aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri. Tanpa monopoli ini, berbagai kelompok bisa saling berebut kekuasaan dan mengklaim legitimasi sehingga berpotensi memicu konflik berkepanjangan. Sifat lain yang melekat pada negara adalah sifat mencakup semua. Sifat ini menunjukkan bahwa negara berlaku untuk seluruh rakyat yang tinggal dalam wilayahnya, tanpa terkecuali. Negara mengatur berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta hubungan sosial. Dengan sifat ini, negara dapat memastikan bahwa semua kebijakan aturan menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat negara adalah sebagai organisasi kekuasaan yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat. Negara memiliki struktur kelembagaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bekerja sesuai fungsi masing-masing. Hakikat ini menjadi negara sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi yang mengikat seluruh warga negara. Hakikat negara juga tampak sebagai organisasi politik yang menjadi wadah perjuangan dan penyaluran kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme politik seperti pemilu, partisipasi publik, dan proses legislasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, negara bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga arena interaksi politik yang dinamis. Selain itu, negara juga berhakikat sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Negara hadir untuk menjamin hak-hak
warga negara dan menyediakan sarana publik yang mendukung kesejahteraan bersama. Melalui hukum yang adil dan kebijakan yang baik, negara membantu terciptanya kondisi kehidupan yang aman, stabil, dan harmonis. Tujuan utama negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara bertugas melindungi rakyat dari ancaman internal maupun eksternal, serta menjaga keutuhan wilayahnya. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menegakkan hukum secara adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak semena-mena. Di sisi lain, negara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan membangun ekonomi. Negara harus mampu mengelola sumber daya secara adil, agar kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh warga. Tujuan ini selaras dengan konsep negara sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan umum. Secara khusus lagi, Indonesia, tujuan negara dirumuskan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga global. Dengan memahami sifat, hakikat, dan tujuan negara secara mendalam, kita dapat menyadari pentingnya negara sebagai fondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur, adil, dan sejahtera. Salah satu teori tertua dalam menjelaskan asal mula negara adalah teori ketuhanan atau teokratis. Menurut pandangan ini, negara terbentuk karena kehendak Tuhan dan pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Kekuasaan seseorang raja atau penguasa dipandang suci sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh rakyat. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Mesir kuno dan Jepang kuno, legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa pemimpin dipilih oleh kekuatan ilahi. Selain itu, terdapat teori kekuatan yang menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui proses penaklukan kelompok yang kuat mengalahkan kelompok yang lemah dan kemudian mengorganisir wilayah kekuasaannya menjadi suatu negara. Kekaisaran Romawi adalah contoh nyata dari terbentuknya negara melalui jalur penaklukan, di mana perluasan wilayah dilakukan melalui perang dan struktur kewarganegaraan dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan atas daerah yang ditaklukkan. Selain teori yang sangat berpengaruh adalah teori perjanjian masyarakat atau sosial konkret. Dalam teori ini, negara lahir dari kesepakatan para individu untuk membentuk suatu otoritas yang menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Tokoh-tokoh seperti Hobbes, Locke, dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat manusia seperti adanya negara. Tetapi mereka sepakat bahwa negara hadir karena manusia membutuhkan perlindungan dan aturan yang mengikat semua orang. Selain itu, terdapat pula teori organis yang memandang negara sebagai organisme hidup yang berkembang secara alami. Negara tidak muncul melalui penaklukan atau perjanjian formal semata, tetapi tumbuh seiring perkembangan masyarakat,
budaya, dan kebutuhan sosial. Kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan suku perlahan berkembang menjadi komunitas besar, sehingga akhirnya membentuk negara dengan struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Di sisi lain, teori materialisme historis yang dipelopori Karl Marx menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya pertentangan kelas dalam masyarakat. Ketika muncul kelas yang menguasai alat produksi, mereka membentuk negara untuk menjaga kepentingan ekonominya. Dalam perspektif ini, negara bukanlah alat netral, tetapi instrumental yang digunakan kelas penguasa untuk mengendalikan kelas pekerja, sehingga ketimpangan ekonomi dan konflik menjadi bagian dinamika lahirnya negara. Selain teori Marx, berbagai ahli juga menyebut adanya teori keturunan atau genealogis yang menjelaskan bahwa negara berkembang dari keluarga besar yang kemudian membentuk suku dan akhirnya berkembang menjadi negara. Teori ini banyak digunakan dalam menganalisis terbentuknya kerajaan-kerajaan tradisional yang berasal dari garis keturunan raja atau pemimpin suku yang dihormati. Walaupun negara dapat terbentuk melalui berbagai cara, sejarahlah menunjukkan bahwa negara tidak selalu bertahan selamanya. Salah satu penyebab utama berakhirnya negara adalah penaklukan oleh negara lain. Ketika suatu negara kalah dalam peperangan besar, kekuasaannya dapat diambil alih oleh negara menang atau negara pemenangnya. Contohnya adalah runtuhnya Kekaisaran Persia setelah ditaklukkan oleh Alexander Agung, atau hilangnya Majapahit setelah melemahnya kekuasaan dan naiknya Kesultanan Demak. Selain penaklukan, negara dapat berakhir karena disintegrasi internasional, konflik etnis, perebutan kekuasaan, krisis ekonomi, atau lemahnya kepemimpinan dapat memicu perpecahan yang menyebabkan negara bubar. Uni Soviet adalah contoh yang jelas. Negara besar tersebut runtuh pada tahun 1991 setelah puluhan tahun mengalami tekanan ekonomi dan nasionalisme yang meningkat pada tiap republik anggotanya. Faktor lain yang dapat mengakhiri negara adalah krisis multidimensi seperti krisis politik, ekonomi, dan sosial yang membuat pemerintahan tidak dapat berfungsi lagi, hingga masyarakat tidak mampu menyediakan stabilitas. Negara bisa runtuh atau berganti bentuk secara drastis. Contohnya, Jerman Nazi runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia II dan kemudian dibentuk kembali dengan sistem pemerintahan yang baru. Negara juga bisa berakhir melalui penggabungan secara sukarela. Ketika dua negara setuju untuk melebur menjadi satu negara baru, hal ini biasanya dilakukan karena pertimbangan ekonomi, politik, atau budaya. Contoh yang terkenal adanya penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1990 yang membentuk negara Jerman modern. Penggabungan ini mengakhiri keberadaan Jerman Timur sebagai negara terpisah. Selain penggabungan, negara juga dapat hilang karena pemisahan wilayah ketika suatu wilayah memutuskan berdiri sendiri sebagai negara baru. Ini terjadi ketika sebuah kelompok merasa tidak terwakili atau mengalami ketidakadilan dari pemerintah pusat. Contohnya adalah pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara seperti Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Perpecahan semacam ini sering diikuti
konflik yang panjang. Bentuk lain dari berakhirnya negara adalah perubahan bentuk dan identitas negara, sehingga negara lama dianggap selesai dan digantikan dengan negara baru. Contohnya adalah berakhirnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I yang kemudian digantikan oleh Republik Turki pada tahun 1923. Hal serupa terjadi di Nepal pada 2008 sehingga sistem kerajaan dihapus dan digantikan oleh negara republik. Perubahan seperti ini menandai berakhirnya bentuk negara lama meskipun wilayahnya tetap ada. Kerjasama antar negara merupakan hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam era globalisasi seperti saat ini, tidak ada satu negara pun yang benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, teknologi, ekonomi maupun keamanan, sehingga kerjasama menjadi upaya strategis untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan nasional masing-masing. Dalam bidang ekonomi, kerjasama antar negara menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui perdagangan internasional, negara dapat menukar barang, jasa, modal, dan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Negara yang memiliki sumber daya melimpah dapat mengekspor komoditasnya, sementara negara yang memiliki teknologi tinggi dapat menawarkan produk manufaktur dan inovasi. Hubungan saling menguntungkan ini membuat ekonomi lebih stabil dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Selain kepentingan ekonomi, kerjasama antar negara juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan. Ancaman global seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan konflik perbatasan mendorong negara-negara untuk membangun aliansi pertahanan atau perjanjian keamanan. Kerjasama ini bisa berupa pertukaran informasi intelijen, pelatihan pasukan, hingga perjanjian militer. Dengan adanya koordinasi keamanan, negara dapat mengurangi risiko ancaman serta memperkuat posisi dalam menjaga kedaulatan wilayah. Di bidang politik dan diplomasi, kerjasama antar negara membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik. Melalui diplomasi, negara dapat menyelesaikan masalah internasional secara damai seperti sengketa batas, krisis kemanusiaan, dan isu pengungsi. Organisasi internasional seperti PBB memfasilitasi negara-negara untuk berdialog, merundingkan kebijakan global, dan mengambil keputusan bersama. Keberadaan diplomasi internasional ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dunia. Kerjasama sosial dan budaya antar negara juga tidak kalah pentingnya. Hubungan ini memungkinkan pertukaran pelajar, penelitian lintas negara, festival budaya, serta program beasiswa pendidikan. Interaksi sosial dan budaya semacam ini tidak hanya memperkenalkan keberagaman budaya masing-masing negara, tetapi juga memperkuat hubungan persahabatan antar bangsa. Dengan memahami kebudayaan negara lain, potensi kesalahpahaman dapat dikurangi dengan kerjasama dapat terjalin lebih efektif. Dalam bidang kesehatan, kerjasama antar negara menjadi sangat vital, terutama ketika menghadapi ancaman global seperti pandemi. Melalui kolaborasi internasional, negara dapat berbagi data kesehatan, teknologi medis, penelitian vaksin, serta bantuan logistik.
Penanganan pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara saling mendukung untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat dunia. Kolaborasi ini terbukti mampu mencegah penyebaran penyakit dan memperkuat sistem kesehatan global. Masalah lingkungan hidup juga menjadi salah satu alasan mengapa negara perlu kerjasama. Tantangan seperti perubahan iklim, polusi udara, dan kerusakan ekosistem tidak dapat diatasi oleh suatu negara karena dampaknya bersifat lintas batas. Kerjasama lingkungan dilakukan melalui perjanjian internasional, konferensi lingkungan, dan kebijakan global mengenai pengurangan emisi karbon. Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan melindungi bumi bagi generasi mendatang. Bentuk kerjasama antar negara dapat bersifat bilateral, regional, atau multilateral. Kerjasama bilateral dilakukan antar dua negara, misalnya hubungan Indonesia dengan Malaysia terkait tenaga kerja. Kerjasama regional melibatkan negara dalam satu kawasan tertentu seperti ASEAN yang berfokus pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, negara multilateral melibatkan banyak negara sekaligus melindungi organisasi global seperti PBB, WTO. Dan masing-masing bentuk kerjasama memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Walaupun memiliki manfaat besar, kerjasama antar negara tidak terlepas dari tantangan, perbedaan nasional, ideologi, tingkat kemajuan ekonomi hingga konflik sejarah dapat memicu ketegangan dalam hubungan antar negara. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.